Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Pak Melvin pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, seperti janji yang sudah minggu lalu saya sampaikan di video animasi pembelajaran tentang cadangan piutang tak tertagih, Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang dua metode dalam menentukan besaran jumlah cadangan piutang. Nah, kita langsung masuk yuk ke pembahasannya. Di metode yang pertama kita mengenal tentang persentase piutang. Persentase piutang itu kita menghitung jumlah cadangan yang akan kita ambil dari persenan jumlah piutang yang muncul pada periode tertentu. Misalnya perusahaan A itu mencadangkan sebesar 25% dari jumlah piutang pada tahun 2025. Jadi kita hanya mencadangkannya berdasarkan judgement awal saja. Kita adalah 50 juta rupiah. Toko kita mencadangkan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 10% dari jumlah piutangnya. Hitunglah berapa besarannya dan catat ke dalam jurnal. Jadi, mudah saja. Kita langsung kalikan. Tadi jumlah saldo pada piutang di toko kita sebanyak 50 juta rupiah. Dan kita mencadangkan sebesar 10%. Maka dari itu kita tinggal mengalikan saja 50 juta dengan 10%. Didapatkanlah hasil 5 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya adalah beban penghapusan piutang pada sisi debit dan cadangan penghapusan piutang pada sisi kredit, masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Lalu yang kedua adalah analisis umur piutang. Dalam analisis umur piutang, perusahaan harus mengelompokkan piutang berdasarkan usia dari piutang itu terbit. Misalnya 0 sampai 30 hari, 30 sampai 60 hari, 2 bulan sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 5 tahun, atau bagaimanapun itu. Lalu, dari kelompok-kelompok yang sudah dikelompokkan tadi, perusahaan akan mempresentasikannya ke dalam bentuk persen. Misalnya, untuk kelompok 0 sampai 30 hari, si piutangnya tidak dapat dilunasi itu sebesar 15%, lalu 30 sampai 60 hari 20%, lalu 2 bulan sampai 1 tahun itu misalnya 30%, lalu 1 sampai 2 tahun itu kemungkinan tidak dapat dilunasinya sebesar 50%. Lalu jumlah saldo piutangnya itu dijumlahkan semua dan dimasukkan ke dalam jurnalnya. Agar tidak pusing, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal ya. Toko kita memiliki saldo piutang sebesar 50 juta rupiah dengan rincian 1 sampai 6 bulan yaitu sebesar 25 juta rupiah dengan estimasi tidak dapat dilunasi sebesar 5%. Lalu 6 sampai 12 bulan sebesar 15 juta rupiah dengan estimasi tak dapat ditagih sebesar 10%. Lalu lebih dari 1 tahun itu adalah sebesar 10 juta rupiah dengan estimasi tidak dapat ditagih sebesar 20%. Lalu kita kelompokkan dulu nih. Dari kelompok yang awal 25 juta dikali 5% didapatkan hasil 1,25 juta rupiah. Lalu pada kelompok 2 5 juta tidak dapat ditagih sebesar 10%, berarti dihasilkan 1,5 juta rupiah. Lalu kelompok 3 besar piutangnya sebesar 10 juta rupiah dengan estimasinya 20%, maka didapatkan 2 juta rupiah. Lalu kita jumlahkan semuanya, didapatkan hasil 3.750.000 rupiah. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal, sama saja seperti hal yang tadi. Beban piutang tak tertagih pada sisi debit sebesar 3.750.000. Lalu cadangan piutang tak tertagih pada sisi kredit sebesar 3.750.000. Gimana nih teman-teman? Dari penjelasan yang sudah Bapak berikan, apakah kalian bisa memahaminya? Untuk selanjutnya, Bapak akan mengirimkan tugas yang akan Bapak kirim di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih juga sudah menonton video Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di mata pelajaran selanjutnya.